Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Mohon maaf Pak, izin state videonya. Makanya Pak, kalau sudah dipercaya, dipilih oleh rakyat, makanya kerja. Turun ke lapangan. Jangan cuma terima laporan-laporan. Ya. Katanya Bapak itu meneruskan kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya selalu turun ke lapangan untuk melihat situasi yang sesungguhnya di lapangan. Jadi kenapa Bapak hanya cuma terima laporan dari bawahan? Padahal Bapak sendiri tahu laporan bawahan itu nggak benar semua. Bukan hanya Bapak yang dibodohi. Tapi di dalam laporan palsu itu, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Markup anggaran, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang. Dan bukan hanya di MBG, program Bapak itu dimonopoli. Saya kira banyak, termasuk itu di penertiban kawasan hutan. Di sana banyak sekali terjadi ketimpangan yang tidak sesuai dengan harapan Bapak. Dan di situ banyak orang-orang yang berduit yang diuntungkan. Malahan rakyat kecil digusur lewat perusahaan-perusahaan yang terdekat. Nyatanya mafia-mafia masih duduk manis itu. Nggak terganggu lahannya. Makanya Bapak itu harus turun ke lapangan. Jangan hanya terima laporan. Kemudian di Koperasi Merah Putih, pelaksanaan apa udah bagus. Di situ saya kira banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai. Pembelian armada yang tidak sesuai. Kenapa harus beli armada untuk koperasi itu dari India? Kalau di Jepang, kalau produk Jepang sudah terbukti, teruji kualitasnya. Jadi, apakah ini yang Bapak dengungkan di masa-masa kampanye dulu? Kejar koruptor sampai ke Antartika. Nyatanya, setelah Bapak terpilih jadi presiden, malah di lingkungan Bapak banyak sekali terjadi penyimpangan anggaran. Kami rakyat sangat merasakan dengan dampaknya penyimpangan anggaran itu, Pak. Pemotongan semua anggaran-anggaran pembangunan daerah. Sekarang Bapak harus tahu, banyak kantor desa, kantor lurah yang masih ngontrak karena tidak ada anggaran untuk membangun. Banyak daerah-daerah yang tidak jadi dimekarkan karena anggaran nggak ada. Jadi seharusnya Bapak itu sesudah dipercaya oleh rakyat, bekerjalah sesuai keinginan rakyat. Jangan hanya mementingkan karena Bapak dulu pernah didukung sama kolega-kolega Bapak 3 kali mencalon jadi presiden, kalah, sehingga sekali ini Bapak menang terpilih oleh rakyat, sehingga Bapak itu merasa perlu membalas jasa kepada mereka, sehingga ada tindakan-tindakan yang tidak baik untuk negara dan bangsa ini pun terkesan Bapak diamkan. Jadi saya kira perlu Bapak tunjukkan mana aslinya macan Asia itu. Memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online. Sorry bos, kelihatannya sangat menggebu-gebu kali untuk memaparkan manfaat korporasi merah putih di pedesaan ini. Bos, saya pengen tanya. Saya dapat informasi ini, dana yang dianggarkan untuk program korporasi merah putih ini, sebanyak 3 miliar itu yang diputar hanya 500 juta. Ya. 1,6 miliar untuk pembiayaan pembangunannya, untuk gedungnya. Kemudian selebihnya untuk pembelian perangkat-perangkat lain dan armadanya. Yang sudah dengar-dengar informasi nggak tanggung-tanggung tuh transportnya dari India tuh. Gini bos,
Logika aja lah. Dengan anggaran 3 miliar, tapi dana yang diputar di koperasi merah putih apalah, di desa itu, di kelurahan, hanya 500 juta. Bisa menyaingi pinjaman online, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mensejahterakan masyarakat pedesaan. Itu cerita bohong. Itu omong kosong. Dana 500 juta diputar untuk orang satu kelurahan yang jumlahnya ribuan. Jadi per orang bisa pakai berapa? Jangan terlalu naik, bos. Rakyatmu sekarang sudah cerdas. Memang dalam dalam susunan anggarannya itu memang bagus. Dengan dana 3 miliar dianggarkan untuk korporasi merah putih, mampu mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Sama aja sama program MBG itu. Ya. 300 lebih triliun per tahun. Itu yang dapat manfaatnya anak sekolah itu hanya kecil. Bergizi tidak, keracunan iya. Dan naibnya sampai sekarang, adakah satu yang jadi tersangka dalam kasus keracunan massal diakibatkan oleh MBG itu? Enggak. Selain program ini program nggak jelas, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, uang negara. Tapi di dalam semua program ini sudah nggak ada lagi konsekuensi hukumnya. Yang penting uang rakyat, uang negara dia ambil untuk program tersebut, udah bagi-bagi aja. Rakyat dapat berapa, vendor dapat berapa, untuk bangunan dapat berapa, untuk beli armada dapat berapa, ACC aja. Mana tuh KPK? Nggak ada kan? Nggak ada satupun yang tersangka jadi koruptor dalam kasus markup pembelian sepeda motor listrik dan sebagainya. Nggak ada kan? Jadi hukum di negara Republik Indonesia ini sudah mati. Sudah nggak berlaku buat kalian. Hukum itu hanya buat kami, rakyat kecil. Jadi sadarlah. Jangan terlalu muluk-muluk. Muak rakyat mendengarnya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Mohon maaf sekali buat saudara-saudara yang satu server ya, yang dulu sama-sama milih Pak Prabowo ya. Tapi sekarang ini saya pikir-pikir, Pak Prabowo ini kok banyak omong ya. 11-12 kayaknya sama si Anies. Programnya itu yang nggak masuk di akal. Terlalu gede omong. Program pengen ganti atap rumah masyarakat dari seng menjadi genteng. Memangnya yang membelikan genteng itu siapa? Kemudian program unggulan Pak Prabowo MBG. Siapa yang dikasih makanan bergizi? Siapa yang menikmati? Yang menikmati ya para vendor, para penyelenggara, pengelola MBG itu. Kalau anak sekolah hanya paling dapat ya suruh asem, ya, makanan-makanan recehan, bahkan jauh dari kata bergizi. Kemudian program penertiban kawasan hutan. Siapa yang diuntungkan? Perusahaan kan? Ada masyarakat yang terbantu? Nggak ada. Ya, tanah diambil. Yang katanya tanah-tanah mafia diambil, tapi diberikan sama perusahaan. Ya. Kemudian ini dapat lagi bisikan setan, mau ganti kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Ini mesti ada yang diuntungkan, bukan rakyat. Rakyat tetap rugi. Kalau dulu kita punya presiden Pak Jokowi itu lebih banyak kerja daripada banyak omong. Tapi kalau Pak Prabowo ini saya kira lebih banyak omong. Kerjanya cuma terima laporan dari bawahan. Wah, MBG sukses. Wah, Koperasi Merah Putih sukses. Coba itu, lihat Koperasi Merah Putih itu. Bangunan yang dibangun dengan anggaran dananya itu 3 miliar. Tapi
Anggaran bangunannya aja sampai 1,6 M. Sementara dana yang diputar itu satu kelurahan hanya, satu desa, satu kelurahan hanya 500 juta. Dana 500 juta itu bisa bersaing di desa-desa yang sudah berkembang. Gak bisa, ujung-ujungnya masyarakat nggak dapat untungnya. Ya para penyelenggara itu yang dapat untung. Mau aneh, mau bilang aneh. Itulah kenyataan pemimpin sekarang. Nah, dulu visi-misinya kejar koruptor sampai ke Antartika. Sekarang ngumpuli para koruptor. Ya. Bikin dinasti koruptor. Ya memang programnya itu terlihat bagus, dipoles dengan kata-kata, membantu rakyat, mendekatkan segala macam kebutuhan rakyat. Contohnya mendekatkan pupuk. Dari dulu pupuk itu sudah dekat sama rakyat. Cuman daya beli rakyat itu nggak mampu, duitnya nggak ada untuk beli. Jadi nggak usah banyak omong lah Pak. Ini mau dipertahankan 2 periode. Bosok rakyat. Terima kasih. Salam akal sehat. Saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.